Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS dari Gaifu. Kali ini Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai kata Bapa, ya, yang sering disalah mengertikan oleh orang-orang di luar Kristen, terutama oleh para penyembah Allah Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman F-nya ditulis huruf besar. Itu bukan perkataan Allah, tetapi firman itu adalah Allah. Ya. Inilah eksistensi atau keberadaan Allah. Ya. Keberadaan Allah bukan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, melainkan Yohanes 1 ayat 1 ini. Ya. Kalau Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu bukan eksistensi Allah, melainkan Allah yang berkarya. Ya. Nah, kita akan lihat. Jadi firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang sering digagal pahami. Kalau Allah itu pribadi, ya pasti dua. Ada Allah, ada firman. Betul kan? Tetapi Allah itu roh. Ya, sebab itu Roh Allah, Roh Yesus, Roh Kudus, ya, Roh Kristus itu satu, ya, tidak dua, tidak tiga. Jadi pemahaman tentang firman bersama-sama dengan Allah adalah ada Allah yang duduk di tata surga yang disembah, yang tidak bisa dideskripsikan, ya, yang terdapat dalam Yeremia 23 ayat 24. Allah itu roh, dia memenuhi langit dan bumi. Ya, bagaimana bisa dideskripsikan? Ya, Allah itu namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Jadi ada Allah ya yang duduk di tata surga disembah. Dan Allah yang sama, ya, itu pada saat dia disembah, dia berkarya. Nah, inilah dia memakai sebutan firman. Firman itu adalah Allah yang berkarya, yang juga disebut Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang berkarya. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan adalah Allah. Jangan dipisah ya. Kalau Tritunggal kan senang memisahkan supaya ada Tuhannya Yesus, Allahnya Bapa. Itu bertentangan dengan Alkitab. Ya. Firman ini, ya, dalam Yohanes 1 ayat 3, dia mencipta. Ayat yang ke-14, dia menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, jadi Allah yang duduk di tata surga yang disembah, yang tidak bisa dideskripsikan itu, ya,
namanya Yesus. Demikian juga firman, ya, yang adalah Allah yang berkarya, ya, yang disebut Tuhan, yang menjadi manusia, itu juga namanya Yesus. Jadi klop ya, ada Allah yang disembah dan ada Allah yang berkarya, ya. Nah, kita lihat pada saat dia berkarya, ya, Allah yang dengan sebutan firman itu, ya, dia mencipta yang pertama adalah hikmat. Jadi hikmat itu diciptakan oleh firman yang adalah Allah, bukan perkataan Allah. Pertama kali diciptakan hikmat, lalu diciptakan yang tidak kelihatan dengan isinya, yaitu surga dengan malaikat, kerub dan serafim serta tahta di surga. Ya. Juga firman itu, ya, mencipta yang kelihatan, yaitu bumi yang belum beraturan, bumi yang kosong, beserta kelengkapannya, air, oksigen, dan material lainnya. Ya. Jelas ya. Lalu dia Allah itu, ya, yang berkarya, yang disebut Tuhan, tidak lagi memakai sebutan firman, tetapi memakai sebutan Yahweh, meneruskan penciptaannya, yaitu tadi bumi yang belum berbentuk, ya, waktu dia memakai sebutan Tuhan, kan firman yang mencipta. Nah, sekarang Yahweh, dia memakai sebutan Yahweh, Allah itu memakai sebutan Yahweh, dia mencipta bumi yang belum beraturan itu, yang kosong itu, dibentuk menjadi bulat, beserta benda-benda di langit. Juga tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, tumbuhan, hewan, dan manusia dan bumi bulat itu yang menciptakan adalah Yahweh, yang adalah Allah itu. Yang awalnya dia memakai sebutan firman, sekarang dia memakai sebutan Yahweh atau Tuhan, yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan huruf kapital, huruf besar semua, ya. Itu adalah terjemahan dari Yahweh. Kejadian 2 ayat 4. Karena manusia berbuat dosa, maka Yahweh merencanakan penyelamatan manusia dan bernubuat dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, Yahweh inilah, ya, yang dipanggil Bapa. Tuhan, Tuhan, huruf besar semua, inilah yang dipanggil Bapa oleh orang Yahudi yang beragama Yahudi. Ini awal dari kata-kata Bapa, sebutan Bapa itu. Ya, Yesaya 63 ayat 16. Maka setelah genap waktunya, Yahweh yang roh ini menjadi manusia fisik bernama Yesus. Dinubuatkan dalam Yesaya 43 ayat 10. Dinyatakan dalam Yohanes 1 ayat 14. Lukas 1 ayat 31 dan 35. Nah, pada saat Yahweh, ya, Tuhan huruf besar semua ini, ya,
dibentuk menjadi manusia, kata dibentuk itu bukan kata saya ya, tapi Alkitab yang mengatakan, ya, Yesaya 43 ayat 10, setelah Yahweh ini dibentuk menjadi manusia, maka Yahweh itu sudah tidak ada lagi. Kan sudah dibentuk jadi manusia. Yang ada manusia yang bernama Yesus. Ini dibuktikan bahwa Yahweh itu tidak ada. Tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Karena sudah dibentuk menjadi manusia bernama Yesus. Sebab itu Yesus dikatakan orang Bapa yang kekal. Orang yang mengatakan, ya, bukan Yesus yang mengatakan saya Bapa kekal, tidak. Tapi orang yang mengatakan Bapa yang kekal. Maksudnya adalah Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Pada saat Yahweh menjadi manusia bernama Yesus, maka sebutan Bapa, ya, untuk kiasan Yesus roh yang di sorga. Sebab Yahweh sudah menjadi manusia. Dia sedang berkarya menjadi manusia. Inilah yang dimaksud dengan Bapa kiasan. Jadi baru dengar kan Bapa kiasan kan? Ternyata ada. Yohanes 16 ayat 25. Jadi kalau Yesus menyebut Bapa, nah itu adalah kiasan dirinya. Allah yang di sorga, yang duduk di tahta, yang disembah, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Karena Allah sedang berkarya menjadi manusia, manusia Yesus. Manusia Yesus itu menyebut Allah yang duduk di tahta surga yang disembah itu dengan sebutan Bapa. Nah, Bapa itulah kiasan dirinya. Nah, sebutan Bapa kiasan ini berlaku sejak Yahweh, ya, menjadi manusia. Saat berumur 12 tahun, Yesus juga menyinggung-nyinggung Bapa kiasan kepada ibunya. Ya. Pada saat dia ada di bait suci, ya. Baru dalam pelayanannya ketika berumur 30 tahun, Yesus efektif memakai sebutan Bapa kiasan untuk Yesus roh yang di sorga. Jadi yang di sorga itulah yang dikatakan Bapa. Bapa itu adalah kiasan dirinya. Karena Allah itu sedang jadi manusia. Nah, orang Yahudi yang beragama Yahudi yang menduduki tahta Musa tidak mau terima. Yang menduduki tahta Musa maksudnya itu Farisi, Saduki, ya, ahli Taurat, yang sudah mengobok-obok, mengganti Tanakh menjadi Talmud, itu maksudnya, ya. Orang Yahudi ini tidak mau terima bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah berkarya menjadi manusia. Oh, kok bisa? Ya jelas bisa. Allah kan Maha Kuasa. Untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15, dia lakukan ini. Nah, orang-orang Yahudi itu, ya, yang duduk di tahta, yang sudah menduduki tahta Musa, berpikir, ya, bahwa Yahweh itu, ya, masih ada. Sebab itu mereka katakan, ya, bahwa Yahweh atau Tuhan, huruf kapital itu, ya, adalah Bapa mereka. Tetapi orang Yahudi asli yang beragama Yahudi memahami ini, memahami
bahwa Allah itu menjadi manusia. Mereka inilah sebagian yang menjadi murid Yesus. Jadi terpecah dua ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya adalah mereka yang menduduki tata Musa. Yang percaya, mereka menjadi murid Yesus. Nah, kata Bapa kiasan ini berlaku kurang lebih 33,5 tahun ya. Sesuai dengan umur Yesus. Sejak lahir sampai mati di kayu salib. Ya. Tetapi efektifnya ketika Yesus melayani pada umur 30 tahun. Jadi Bapa kiasan ini efektif dipakai oleh Yesus ya. Untuk menyatakan Yesus roh yang di sorga itu selama 3,5 tahun. Setelah Yesus manusia ini mati, bangkit dan kembali ke sorga, murid-murid Yesus masih menyebut Bapa, tetapi tidak lagi untuk Bapa kiasan, Yesus roh yang di sorga. Ya. Bukan juga seperti pemikiran ahli-ahli Taurat, Farisi dan Saduki, ya, yang menganggap Yahweh itu masih ada lalu mereka memakai sebutan Bapa. Bukan itu. Ya. Tetapi murid-murid Yesus masih menyebut Bapa, ya, tetapi tidak lagi ditujukan kepada kiasan dari Yesus roh yang duduk di tahta di sorga itu, melainkan ya ditujukan langsung kepada Yesus. Jadi kata Bapa ini beralih, tertuju sekarang kepada Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan kembali ke surga. Nah, sebutan Bapa juga selesai, manakala Yesus sudah full menduduki tahtanya di surga, dan selesainya bait Allah diukur dan diruntuhkan pada tahun 63 Masehi. Nah, kata Bapa ini selesai. Pada saat Yesus naik ke surga, duduk di tahtanya. Sejak itu tidak ada lagi sebutan Bapa, ya. Dalam kitab Wahyu sudah tidak ada lagi. Sejak pasal yang keempat dan seterusnya. Ya. Kalau sekarang masih ada yang menyembah Bapa, patut dipertanyakan, Bapa yang mana yang kalian sembah? Pasti Bapa segala dusta yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Jangan sembah Bapa saat ini. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.